Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dari kota Mekah. Kita akan memberikan informasi-informasi yang up to date dan di seputar TKI PMI yang ada di Timur Tengah. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Ustadz Munir, Syekh Al-Ustadz Al-Mukarram Munir Mahyuddin yang sudah terkenal di medsosnya yaitu Facebook. Ini biasanya kontroversi terus nih di Facebook. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau dan apa saja yang direncanakan untuk ke depan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Kif halak antum? Alhamdulillah bikhair tayyibin alhamdulillah. Allah barik fik wa barik fina kullaha. Ya Rabb, ya Rabb, insyaallah. Apa rencana antum ke depan ini? Dengan kondisi pandemi, harapannya apa saja? Tolong dijelaskan dari awal sampai akhir. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kita di dunia, bukan di dunia perpolitikannya, tapi di dunia permutawifan. Permutawifan. Dunia yang sangat pengembangan pelayanan ya. Iya. Barangkali bisa dikatakan satu-satunya aktivitas kita di Saudi ini selain dari pengajian tentunya adalah melayani tamu-tamu Allah, baik ketika mereka melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Jadi kita selalu menyalurkan kemampuan kita, segenap kemampuan kita untuk melayani sehingga mereka mendapatkan kenyamanan dan tentunya mendapatkan bimbingan yang semestinya ketika mereka melaksanakan kewajiban, terutama melaksanakan rukun Islam yang kelima mereka, itu ibadah haji, ataupun saat mereka melaksanakan ibadah umrah. Namun setelah pandemi ini, ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya ternyata ibadah umrah apalagi ibadah haji ternyata kepotong, tidak terlaksana dan tidak terselenggara. Bahkan kemarin, buktinya tahun yang kemarin kita sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa saat para jemaah haji yang seharusnya melaksanakan ibadah haji, tapi mereka tidak bisa hadir di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian begitu juga ibadah umrah, ya yang tadinya setiap hari ya kita bolak-balik ke airport Madinah, Makkah segitiga itu ya, Makkah Madinah airport, Makkah Madinah airport. Dan sekarang itu sudah tidak ada lagi ya, dan seperti yang sudah saya katakan tadi, itu hanya satu-satunya kemasukan kita ya untuk menghidupi keluarga di sini, dan itu sudah tidak ada lagi ya. Mau apa lagi di Arab Saudi ya? Iya, khususnya ya. Ya mau apa lagi? Jadi ketika hal seperti ini kita menganggapnya sebagai badai ujian ya, badai ujian, sehingga ya ketika kita memaksakan diri untuk melawan badai, jadi tidak bagus juga Ustaz. Melawan badai ketika kita sudah bisa mengukur kemampuan kita, kemudian kita melawan, nah itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ya, risikonya tinggi ya. Risiko sangat tinggi. Bahkan kita bisa hancur ketika kita melawan badai yang kita sudah ukur kemampuan kita lebih rendah dibandingkan dengan volume badai itu sendiri. Tidak berimbang. Tidak berimbang. Jadi kita harus menyusun strategi ya Ustaz. Kita harus menyusun strategi menghindari demi untuk menyelamatkan diri. Dan ini bukan berarti kita harus menyerah ya. Bukan berarti menyerah, bukan berarti berputus asa. Tidak. Tapi untuk menyelamatkan diri dari harus mencari haluan yang memang aman dari badai tadi ya. Jadi setelah badai reda kan kita bisa berselancar lagi kan gitu. Kita bisa berselancar lagi, dan
pada akhirnya kami sudah memutuskan Ustaz untuk pulang bersama. Ya, kita pulang bersama. Walaupun pada prinsipnya mungkin saya sendiri tetap berat hati ya. Iya, tetap dan saya sendiri bukan nehai ya istilahnya, tidak. Tapi saya melakukan langkah untuk memperpanjang, dan kemudian saya bikin audahnya mungkin cukup panjang, mungkin selama setahun audahnya. Ya, untuk audah itu cuti ya Ustaz ya? Iya, untuk mendampingi keluarga untuk sementara di rumah. Nah, mudah-mudahan di sela-sela kita istirahat berada di rumah di kampung halaman itu, nanti badainya ini akan segera reda ya, insya Allah, dan bisa kembali lagi ke sini dan bisa beraktivitas melayani tamu Allah lagi karena kita sebagai panitia Allah. Iya. Nah, jadi itulah gambaran yang ini ya, yang kita lakukan untuk sementara ini. Terus bagaimana ya dengan teman-teman kita yang lain di sini? Apakah antum ada gambaran bagi mereka? Untuk rekan-rekan yang masih ada di sini maksudnya, atau selevel antum itu sudah di mana semua? Yang se-alumni dengan saya, yang seangkatan dengan saya, datang ke Mekah itu rata-rata mereka sudah pada balik kanan itu. Balik kanan ya? Sudah pada balik kanan 2 bulan yang lalu. Iya. Jadi ya. Apa alasannya mereka? Ya terutama alasan inti mereka yaitu karena tidak mampu dengan dana yang begitu tinggi di Mekah ini ya. Karena di sini kita dikepung oleh berbagai macam dana. Iya, dan baik dari dana ya makan seharian. Dikepung oleh kebijakan intinya. Iya. Kebijakan pemerintahnya yang baru ini ya. Iya, karena harga makanan, harga rumah, hidup sehari-hari lah intinya. Iya, sangat berat sekali ya. Itu tinggi, Ustaz. Iya, betul. Apa ini harapan antum di masa pandemi ini? Harapannya apa? Ya, harapan di masa pandemi ini ya kita tetap semangat, Ustaz. Jangan sampai kita loyo. Ya. Jadi kalau kita loyo nanti imun kita menjadi lentur, ya, susah juga. Iya. Jadi kita tetap bersemangat, Ustaz, ya. Semangat walaupun ya kita tidak ada pekerjaan seperti biasa, tapi semangat kita tinggi. Ya minimal kita tetap berdoa, memohon kepada Allah memberikan harapan yang tinggi bahwasanya kondisi yang luar biasa ini segera padam, segera reda, segera berlalu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya dengan doa itulah kita insya Allah akan memotivasi diri dan tetap bersemangat untuk hidup ke depan ya. Ya, dan insya Allah ya selama di rumah ya kegiatan kita biasa. Setiap kita berada di rumah, kegiatan kita itu selalu yaitu ya melayani juga, Ustaz. Jadi di sini maupun di kampung halaman, aktivitas saya itu intinya adalah melayani. Ya, jadi kalau di sini melayani tamu Allah, kalau di sana berarti saya melayani masyarakat ya. Jadi umat lah intinya ya, berdakwah dan mengajar yang lain-lain ya, mengaji atau yang lain lah saya. Seperti itu lah intinya. Ada lagi pertanyaan? Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi. Karena untuk ke depan apa ini rencana di sana kira-kira? Iya, untuk rencana kita kan di sana memang kita sudah menyediakan lapangan pribadi, lapangan kerja pribadi. Kita sudah sempat mencoba di situ. Oh, jadi sudah ada bisnis juga ya di sana? Iya, kecil-kecilan sudah. Alhamdulillah kita sudah dapat memberikan keluarga berupa sebidang 2 bidang tanah. Iya. Dan alhamdulillah selama ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, itu sebenarnya insya Allah bisa mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari lah ya. Sehari-hari. Masya Allah, tabarakallah. Semoga teman-teman juga menyimak dan mengikuti jejak Ustaz Munir yang memang sudah dari tahun 94 ya menetap di Makkahul Mukarramah itu selama di
kota Mekah, alhamdulillah tidak ada gangguan, tidak ada masalah selama ini. Dan kondisi terakhir ini memang dari tahun 2020 ini memang semua, bukan hanya individu, tapi lembaga-lembaga termasuk negara mungkin. Jadi setiap lembaga-lembaga yang memang ini semuanya kesulitan, bukan hanya kita ya, semuanya intinya. Apa pesan-pesan terakhir untuk teman-teman Ya, yang masih pesan menetap di Arab yang Saudi? masih ada di sini ya, tetap semangat rekan-rekan sekalian, jangan sampai loyo, jangan sampai putus semangat. Jadi kita senantiasa berharap, memohon kepada Allah agar bala ini ya, agar musibah yang luar biasa ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian pada umumnya dan rekan-rekan sekalian pada khususnya masih ada di sini di Mekah ini bisa segera menikmati kehidupan normal sebagaimana biasa. Kalau ada haji, antum bakal bagaimana? Iya, kalau ada haji ya tentunya saya berhaji. Kembali langsung. Iya. Bukan hanya berhaji saja, tapi melaksanakan Iya. kewajiban ya, melayani tamu Allah ya lagi ya. Karena memang sebenarnya kan masih ada titipan sedang badal haji itu sudah menanti, sudah kita tampung sudah 2 tahun yang lewat. Karena kemarin seharusnya sudah Mengerjakan dilaksanakan kan ya, iya. tapi sekarang Tapi insya Allah memang harus sabar ya, punya mengamanahkan juga memang harus sabar menunggu karena memang kondisinya belum bisa melaksanakan, bukan tidak dilaksanakan, iya betul. tapi akan dilaksanakan sesegera mungkin kalau misalnya tahun ini haji benar-benar dibuka untuk umum dari luar negeri. Kalau haji untuk luar negeri sudah bisa dipastikan pasti ada, tapi jumlahnya ya seperti tahun kemarin juga jumlahnya hanya 1.000 jamaah. Nah, kalau banyak yang menanyakan haji benar-benar fix dibuka, kalau untuk dalam negeri sudah pasti fix dibuka, tapi jumlahnya mungkin kita Kayak kemarin. kayak kemarin bisa jadi kan.